Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman e-commerce dimanapun kalian berada, balik lagi ke segmen I Communicate. Tapi sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka suatu kebanggaan bagi saya, Naila Nurhaliza dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Komunikasi 2021, yang pada malam ini akan membawakan rangkaian talk show bersama narasumber yang pastinya tak kalah luar biasa. Tapi sebelumnya saya mau mungkin intermezzo sedikit ya. Kita ini mau bahas apa sih malam ini? Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, orang namanya mahasiswa itu ada kebagi jadi dua kubu. Ada yang kuliah pulang atau kupu-kupu, atau ada juga nih yang aktif banget dalam berorganisasi. Nah, sekarang kita pengen bahas yang aktif nih dalam organisasi. Tadi juga aku udah mention ya, kita kehadiran bintang tamu, kita kehadiran narasumber yang cukup pawai dalam bidangnya ya. Langsung aja kita panggil Kak Parsarwan Andreas. Boleh masuk ke frame. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita tos dulu BTW. Halo. Halo, Kak Andre, gimana kabarnya? Baik Baik banget. banget. Makasih loh Oke, dukungannya. gimana ini nggak grogi kan ya? Oh, enggak dong, Aman aja tentunya. ya? Aman. Udah siap banget nih kita Oke. sharing-sharing. Nah, kira-kira Kak Andre udah tahu belum sih tema kita pada malam ini tuh pengen ngebahas apa? Kayaknya nggak jauh-jauh dari organisasi ya karena saya udah Betul, pakai karena PDH ini ini dari ya. seragamnya udah Iya. niat banget, preparationnya udah oke banget ya. Betul. Oke, nah bener banget nih yang tadi Kak Andre ngomongin kalau kita itu pengen bahas tentang organisasi. Hmm, Karena kan sekarang mahasiswa itu kayaknya harus bisa lebih aktif ya, apalagi nanti di iya dunia betul. kerja kan mereka bakal berinteraksi lebih ekstrim lagi gitu Iya ya. betul Jadi banget. kita Betul banget. harus gimana ya, harus latihan dimulai sejak dini dari mengikuti organisasi internal Betul. kampus Setuju, setuju. Oke. gitu. Oke, mungkin boleh langsung aja dimulai ya. Boleh Oke. diintro dulu, perkenalkan diri terlebih Oke, dahulu. jadi halo teman-teman. Jadi aku ini Parsoran Andreas Asyanto Lumbantoruan Siombing, atau biasa dipanggil Andreas atau Andre boleh. Jadi aku ini dari Ikom angkatan 21 di UNJ ya tentunya. Dan aku ini pada periode lalu aku menjabat sebagai staf di BMP, BEM Prodi Ilmu Komunikasi, sebagai staf Sospol, Sosial Politik, dan juga sekarang aku lanjut nih ke periode selanjutnya di mana aku menjadi wakil ketua BEM. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Oke, hebat banget ya. Jadi boleh aku rangkum ya, Kak. Tadi tuh Kak Andre periode tahun lalu menjadi staf Sospol, Iya, Sosial betul. Politik, terus naik lagi rangkap jabatan Rangkap menjadi jabatan. Wakil Ketua BEM Prodi Ilmu Komunikasi 2021. Iya, betul. Oke, mungkin ini pertanyaan dari yang basic-basic dulu kali ya. Boleh. Kan ada ya Kak, anggota-anggota BEM yang tahun lalu mungkin yang mundur atau kayak aduh gue nggak lanjut lagi gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi Kak Andre buat lanjut lagi ke BEM, bahkan sekarang jabatannya jadi wakil ketua BEM? Boleh Kak dikasih tahu ke e-commerce? Jadi sebenarnya sih karena mungkin kayak teman-teman yang lain yang nggak pengen lanjut ya karena ada kepinginan juga kayaknya capek deh ngikutin kayak Hmm, gini terus keluar betul. duit itu realistis aja kita ya cuman Iya, betul. balik lagi sebenarnya ada juga benefit yang pastinya aku dapetin dari apa namanya mengikuti kegiatan BEM ini, di Hmm, mana entah itu aku bisa dekat sama cutting terus juga hmm. bisa punya info dan juga bisa tahu nih matkul-matkul yang dosennya ternyata sulit pelajaran jadi aku bisa paham banget nih jadi kayak dapat info lebih lah gitu. Hmm. Terus juga mungkin buat teman-teman e-commerce ini apalagi yang maba nih ya, sebenarnya ini sebuah peluang juga buat kita di mana kita pengen nih dapetin apa aja sih benefit apa aja jadi kita mengambil keuntungan ya kita caranya salah satunya mengikuti organisasi yang berkaitan dengan prodi kita sendiri gitu. Oke, jadi kakak emang pengen tadi itu ya benefitnya bisa kenal banyak Ya cutting, terus betul. kayak emang lebih memahami lebih dalam tentang ilmu Iya komunikasi itu betul sendiri. banget. Oke, mungkin tadi Kak Andre juga sempat mention ya kenapa orang-orang yang tadinya di BEM itu keluar atau kayak mengundurkan diri emang karena ya udah Iya capek atau mungkin capek emang kewalahan bener gitu sih kan. gitu. Nah, Kak Andre sendiri tapi pernah nggak sih ngerasa kewalahan dalam menjalani tugas di BEM gitu? Apalagi kan BEM tuh Ah, sibuk ya Kak. Gimana tuh Kak ini pas dari Kak banget Andre nih. sendiri? Oke. Aku izin menjawab. Jadi menurut aku sih
kalau kewalahan itu jujur pasti ada waktunya gitu, karena di Hmm, mana pasti kita akan bentrok nih dengan tugas-tugas dosen dan juga pasti, pasti. mungkin ada kegiatan di luar, terus kita harus misalnya kita nggak ikhlas gitu bahasanya untuk mengikuti kegiatan atau acara ini, kayak kita jadi ogah-ogahan gitu. Tapi balik lagi ke kita harus bertanggung jawab gitu kan. Kita udah apa ya, di awal tuh udah yakin nih ikut ini, jadi kita harus ngejalanin dong sampai akhir, sampai nantinya kita demis nih, kita selesai menjadi organisasi BEM di periode ini, baru kita mau sebebas apapun. Cuman untuk ketika kita ada tugas ini, kita nggak boleh apa namanya, buang rasa tanggung jawab kita gitu loh. Ini ngelatih rasa tanggung jawab kita juga, Mm-mm. dimana nanti kerja kayaknya pasti ada nih hal-hal Betul, begini, betul, jadi kayak setuju. ini ngelatih diri kita aja gitu loh. Gitu sih, biar Jadi ini kuat. membangun kepribadian kita juga ya Iya Kak, betul dalam banget. pastinya kepemimpinan juga ya kan, Mm-mm, dan betul. juga komitmen untuk bisa bertanggung jawab Iya gitu. betul. Nah, kan tadi Kak Andre juga bilang ya kalau misalkan kita tuh nggak boleh lepas dari yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan nggak cuma ada di BEM, tapi kita juga selaku mahasiswa ya kan. Iya Nah, betul. gimana sih cara atau tips dari Kak Andre buat ngimbangin antara kesibukan BEM dan juga kewajiban kuliah kakak sehari-hari? Oke, jadi kalau dari aku sendiri ya, sebelumnya izin menjawab nih untuk teman-teman e-commerce yang pengen tahu. Jadi kalau dari aku sendiri tuh, aku pastinya fokusin untuk kuliahnya dulu, karena dari orang tua juga membayar pendidikan kita untuk kuliahnya Hmm, gitu, dan bukan untuk organisasinya aja gitu. betul. Sebenarnya di BEM ini sebagai skill tambahan aja, di mana kita bisa belajar gitu. Kita dapat pengalamannya aja untuk basic-basicnya gitu, kurang lebihnya begitu. Kita fokusin aja dulu ke kuliahnya, tugasnya apa, pekerjaannya apa. Kan kalau di BEM ini kan kita bersama-sama ya, banyak yang Hmm, nggak sendiri doang. Jadi kita bisa betul. minta bantuan, entah itu bisa kita minta backup ataupun kita kita tanggalin gitu. Jadi kita biar nggak kayak amburadul ya, di situ kita ngelatih nih sistem kerja kita gimana, jadi kelihatan Time gitu kurang. manajemennya kita Iya bisa betul banget atur. itu bahasanya. Oke, berarti kita yang penting harus ngimbangin time manajemennya ini ya. Iya Di betul, organize time misalkan management. tanggal segini kita sibuk di BEM, hari selanjutnya harus Iya, fokus kuliah kalau ada kuliah gitu. kuliah dulu Oke, usahain. siap tuh teman-teman e-commerce ya. Mm-mm. Dengerin ya kata Kak Andre, walaupun Kak Andre ini sibuk dengan bejibun Aduh, tugasnya di BEM, tapi beliau juga tetap mentingin kuliahnya. Jadi teman-teman ya e-commerce juga harus mencontoh hal itu. Betul Kak Andre? betul, jadi nggak enak dipuji. Gimana sih? Oke, boleh ya mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke baik. Nah, kalau pandangan dari Kak Andre sendiri, kalau tadi Kak Andre kan udah nyebutin kalau di BEM tuh enaknya mungkin bisa kenal sama cutting, bisa bonding juga kan, dan lebih mengenal ilmu komunikasi. Tapi ada nggak sih Kak kira-kira hal signifikan yang Kak Andre rasakan setelah mengikuti BEM? Oke, mungkin banyak banget sih. Jadi kayak mungkin kalau dari aku sendiri, mungkin buat teman-teman ini lebih ke personal atau pribadi, di mana orang-orang kan ada tuh yang kayak introvert, extrovert gitu kan. Betul. Mungkin kalau dari aku sendiri mendefinisikan diriku tuh dulu seorang introvert gitu, dan pengen ada perubahan. Nah, gimana caranya berubah tuh, ya udah kita masuk ke tempat gitu, mau nggak mau harus belajar dong, masa nggak mencoba sesuatu yang baru gitu. Adaptasi. Iya, masa mau tiba-tiba instan aja, nggak bisa dong. Betul. Jadi kalau aku tuh ya masuk ke ini awalnya, orang-orang kan juga nggak kenal aku nih siapa nih, jadi kayak ya udah kita seluas-luasnya aja dulu, nanti Betul. mulai nih berdekatan sama orang, kita menarik perhatian orang, dan orang pun kalau udah kenal sama kita tuh mau gitu loh ngobrol ataupun bekerja sama kita gitu. Jadi kayak eh, yang kita rasakan dulu tuh kayak aku nggak punya teman atau ini, nah di BEM ini ya kita berlatih gitu cara kita berteman, Hmm, bersosialisasi, berkomunikasi. Kita juga bisa menganalisis, oh nih orangnya begini, dia kerjanya begini, jadi kita betul betul, tahu gitu setuju. kan caranya dia tuh bekerja gitu, jadi kita memahami dia Hmm. juga gitu, kurang lebihnya sih. Oke, jadi kuncinya mungkin dalam bersosialisasi ini ya, Kak. Iya betul. Oke, dan kita juga belajar bagaimana berkomunikasi di depan publik tentunya ya. Betul banget. Karena itu nanti bakal kepake banget teman-teman e-commerce di dunia kerja, betul ya, Kak? Iya betul. Oke, kalau sekarang jadi tuh gini Kak, ini mungkin agak melenceng sedikit ya. Jadi Mm, tuh aku beberapa waktu lalu sempat baca-baca di sosial media itu katanya eksistensi dari BEM waduh. itu menurun. Hmm. Nah, kalau menanggapi isu ini, menurut Kak Andre tuh gimana sih? Maksudnya pendapat dari Kak Andre sendiri mengenai kok BEM bisa turun eksistensinya gitu? Menurut Kak Andre sendiri gimana tanggapannya? Oke, mungkin dari pengamatanku ya, bukan Hmm, dari berbasis buku apa. Ini pengamatanku iya, sendiri. Jadi dari kalau salah pengamatan mungkin bisa pribadi. dikoreksi di kolom komentar nantinya. Oke. Jadi untuk
teman-teman mungkin bisa ngelihat juga di TikTok gitu kan, ada tuh Mm-mm. banyak tuh kayak oh ngikut BEM nih kayak gini, kura-kura gitu, kuliah rapat gitu. Mm-mm. Jadi kayak sebenarnya iya ada benarnya juga, cuman balik lagi kamu tuh maunya gimana loh. Kayak kamu tuh ingin berkembang nggak? Kalau dari aku sendiri pengen berkembang nih, ya udah Mm-mm. cara aku berkembang ikut ke organisasi BEM ini. Jadi kayak balik lagi ke orang-orang yang eh, pengen time manajemennya tuh diarahin kemana gitu. Kamu ingin ke depannya sibuknya kemana gitu Mm-mm. arahnya. Kalau aku takutnya nanti kalau nggak ikut organisasi ini apa namanya nggak bisa sesibuk ini dan mungkin nggak bisa mempunyai apa yang udah aku capai sekarang gitu kurang Betul lebihnya. betul. Jadi kayak mungkin kayak punya teman, terus punya informasi, punya kayak akses ke suatu tempat lah gitu atau bisa mengenal lebih dekat dengan dosen gitu kurang lebihnya. Nah, kalau misalnya eksistensi BEM-nya itu ya itu mungkin dari rumornya karena orang belum mencoba gitu kayak mungkin Betul betul. orang tuh mikirnya yang negatif dulu baru Benar. baru nih dia Mungkin belum ngerasain dikiranya kalau positifnya. BEM tuh demo 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 Ah, gitu itu kali ya, negatif ya itu beda jadinya lagi teman-teman. konotasinya. Itu mungkin boleh sedikit ini itu departemen aku yaitu sospol gitu. Jadi ada Oke bagian-bagiannya oke. gitu. Kalau dari Kak Andre itu ada Iya, demo-demo apa iya, departemen Kak saya Andre? sempat turun kayak Oh gitu untuk begitu sempat. ya. Tapi maksudnya kalau dilihat dari kacamata yang lebih luas nggak cuma itu aja Iya, ya nggak cuman sebenarnya. itu dong. Kan Iya banyak tentunya. bidang-bidangnya di Betul. pekerjaan juga kan ada bagian-bagiannya gitu loh. Ada Sama juga. divisi-divisinya Iya, sendiri ya. betul, betul sekali. Oke, berarti mengenai hal ini Kak Andre bisa dibilang maksudnya menepis atau mungkin karena mereka mungkin belum mencoba aja ya Kak. Iya, belum berani mungkin. Oke, baik. Boleh di next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Boleh. Oke, nah sebagai jabatan kakak menjadi wakil ketua BEM saat ini Waduh. ada nggak sih keinginan kakak untuk, aduh kayaknya gue mau nyoba organisasi lain deh, atau kakak mau fokus dulu ngejalanin jabatan yang sekarang atau gimana? Oke, oke, izin menjawab ya e-commerce. Kalau dari aku sendiri sih, aku ingin apa memperbaiki diri aku di BEM ini karena sebelumnya aku merasa kurang baik dan juga Mm-mm. pengen menerapkan apa yang aku pengen nih. Aku punya harapan mungkin kayak mungkin bisa aku sebutkan aku pengen menarik teman-teman nih, Iya bagaimana iya betul. caranya merangkul mereka karena aku mungkin pengen lah gitu merasakan jadi cutting karena kan angkatan Covid ya, jadi kayak nggak pernah ngerasain jadi senior, jadi pengen ngerasain jadi senior gitu kurang lebihnya gitu loh, kasarnya, Hmm. realistisnya. Cuman Tapi baik kan lagi kak, menjadi iya senior benar baik harus dong. menjadi teladan yang Kan baik iya dong kan untuk kita ini adik-adik. memajukan prodi bersama Ikom. Baik, Jaya, Ikom Jaya Jaya Iya Jaya. jaya jaya. Oke, oke, ini nggak apa-apa sambil guyon Iya, dikit, nggak apa soalnya serius jangan banget sih. kaku-kaku Iya, banget gitu. baik. Baik, Teman-teman kalau boleh. lihat di sini setnya luar biasa Iya, ya kak. bagus banget. Gila, megah banget. Oke, berarti kita tadi udah denger ya jawaban Kak Andre. Jadi tapi nggak, maksud aku lebih ke Kak Andre kira-kira mau magang nggak mungkin di tempat lain? Berarti enggak ya? Pengen Eh, fokus dulu di sini. Kalau untuk magang sendiri aku pengen gitu karena Mm-mm. pengen nerapin juga skill yang udah aku coba nih, Iya di apakah BEM. berhasil. Iya, Mm-mm. jadi kayak pastinya pengen juga sih kayak pengen tahu nanti bisa nggak nih aku yang selama ini aku lakuin sia-sia nggak gitu, Mm-mm. pengen mencoba juga karena di BEM aja udah mencoba, kenapa magang nggak Betul mencoba gitu betul. kurang lebihnya. Tapi mungkin nanti setelah jabatan udah demis atau sekarang-sekarang tuh pengen, aduh sambil nyoba deh gue magang keluar atau gimana nih? Nanti sih kayaknya kalau untuk Nanti. sekarang Jadi ya sekarang ketemunya pengennya aja. ketemu junior-junior dulu. Betul. Oke, baik. Boleh ya kita lanjut ke pertanyaan. Ini nggak capek kan? Nggak apa-apa. Enggak dong, Santai aja ya. baru sebentar Oh, baru ini. sebentar. Baik. Oke, lanjut nih. Sebagai wakil ketua BEM, Waduh, apa nih? ya. Apa suka duka yang Kak Andre rasakan? Ini kan jabatannya cukup punya tanggung jawab yang besar ya. Dan Iya, berperannya juga cukup besar ya, cukup dominan. betul. Jadi apa sih kira-kira suka duka yang Kak Andre rasakan? Mungkin FYI aja karena sebenarnya aku juga baru menjabat. Mungkin suka duka yang mungkin aku rasakan untuk sekarang juga memikirkan gimana aku bisa menarik teman-teman aku nih, terutama teman-teman 21 dan juga teman-teman maba gitu karena balik Teman-teman lagi maba nonton ya ya. ini aku lagi mengembangkan skill aku gimana caranya merangkul teman-teman yang di bawah aku nih, gimana aku bisa menarik dan juga bisa membuat mereka yakin kepada aku gitu, kurang lebihnya sih kayak gitu. Jadi kayak mungkin takutnya di situ sekarang gitu, kayak apakah bisa gitu. Oke gitu. Tapi ada kesulitan tersendiri nggak sih Kak? Tak kayak ngehandle si A, ngehandle si B karena kan BEM itu kan orangnya banyak ya Iya dan betul. nggak semua kepala tuh isinya sama. Nah, gimana Hmm. cara melaraskan isi kepala jadi kayak ya udah yuk kita bareng-bareng punya tujuan yang sama gitu kan Ah, susah tuh, agak susah. cakep. Nah, gini.
Jadi untuk mungkin teman-teman komunikasi mungkin yang 20 dari angkatan 21, 20 atau 19 dan ke atasnya, jadi kan kita udah belajar nih di materi semester 2 ya kalau nggak salah komunikasi antar pribadi nih. Wah, Komunikasi antar tuh pribadi itu kan, dengerin di bab teman-teman. 2 nih. Di bab 2 tuh ada eskalasi hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Di sini ada yang materinya dari Johari Window. Nah, di Johari Window ini ada open, blind, secret dan unknown. Unknown, Sorry oke. ya bahasa Inggrisnya ya kurang ya. Grogi sedikit, nggak apa-apa, Kurang. santai aja. Jadi di sini kita belajar gimana caranya orang mengetahui diri kita, tapi kita juga tahu diri kita itu open gitu. Kita terbuka gitu. Skill kita orang Mm-mm. udah tahu gitu. Dan juga ada yang blind nih. Kita nggak tahu diri kita kayak gimana, tapi orang kenal nih. Nah ini jadi Hmm. bisa kita gunakan untuk menganalisis kayak teman di perkuliahan ataupun di Hmm. organisasi itu sendiri. Nah, terus di sini juga ada secret. Jadi orang nggak tahu. Terus juga tapi kita tahu nih tentang diri kita sendiri. Jadi kayak kita nggak mau open itu biasanya orangnya cukup tertutup tapi dia cukup ambis gitu dalam suatu Hmm. kegiatan ya. Nah, unknown ini dia lebih kayak orang lain nggak tahu, dia juga nggak tahu. Jadi kayak mungkin kurang terkenal gitu. Sorry ya, mungkin Nggak apa-apa. orang-orang yang kalau misalnya bahasa sekarang gaulnya tuh nerd gitu. I Nerd-nerd gitu see. Itu ya. masuk di unknown ya, Kak. Iya, Nah, betul. berarti tadi balik lagi gimana tuh cara Kakak buat ngeselarasin pikiran-pikiran dari teman-teman BEM Kakak? Untuk ngeselarasinnya balik lagi kita analisis nih, oh nih orangnya seperti ini. Jadi kita harus bisa mengatasi mungkin kalau misalnya bahasa tingginya atau seakan-akan punya jabatannya, kita tuh udah bisa ngehandle dia cara-caranya berbeda karena kita sebagai Oh iya. pemimpinnya nih, kita Hmm. sebagai pemimpinnya ya udah mau nggak mau kita harus mencoba mengerti dia gitu loh. Betul, betul. Nggak mungkin kita egois gitu karena tetap kita yang ngelit gitu, kita yang memimpin Betul. bagaimana baiknya untuk kedepannya gitu. Oke, mungkin ini selanjutnya menjadi pertanyaan terakhir gitu, Kak. Apa itu? Jadi tenang dulu. Oke, baik. Napas. Oke, dari tadi kayaknya kita sering dengar ya bahwa Kak Andre itu banyak mention dia tuh pengen banget narik atau maksudnya dia pengen apa ya maba-maba biar mau untuk join BEM gitu. Iya Teman-teman betul. juga buat join BEM biar kayak makin rame juga nggak sih Iya Kak? betul banget. Iya, makin rame makin baik dong. Makin baik. Oke, nah kira-kira ada nggak sih Kak pesan dan kesan untuk mahasiswa UNJ atau bahkan di luar sana yang sedang nonton ini ya, untuk apa ya, untuk gimana cara Kakak kembali ngebus eksistensi dari BEM itu? Mungkin boleh juga Kak sekalian untuk ajang narik biar teman-teman Oke, join BEM. boleh nih promosi Oke, gratis kapan lagi ya? oke, Oke. siap. Jadi mungkin dari untuk e-comnya sendiri baru keluarnya ya. Untuk teman-teman nih apalagi teruntuk adik-adikku nanti yang ketemu sama aku, kalian masuk aja dulu coba belajar karena di sini tempat kita belajar bersama gitu. Salah itu pasti ada gitu loh. Cuman tempat namanya juga tempat berkembang gitu pasti ada hal positif yang kita ambil, nggak mungkin negatif terus yang kita dapat gitu. Dan juga di BEM ini nggak seburuk itu gitu loh. Maksudnya balik lagi kayak tadi yang udah aku sebutin di awal-awal, benefitnya itu cukup banyak kok untuk Betul. teman-teman yang bisa mengambil kayak kalian mau fokus kemana dan juga kan kalian bisa memilih nih ada bidang-bidang yang sesuai dengan Hmm, skill-skill kalian gitu. Jadi kayak kalian nggak kalau terpaksa ya jangan diambil gitu. Ini tempat kalian kalau kalian nggak bisa merasa skill aku nggak bisa ini aku nggak bisa memegang tanggung jawab ini ya udah jangan diambil dari awal, jangan sampai nanti kamu ketika sudah mulai kewalahan pada akhirnya kamu angkat tangan terus kamu menyalahkan aku dari awal nggak, jangan seperti itu. hmm, Makanya hmm. biasakan untuk speak up ngomong gitu terus langsung kayak kamu udah tahu batasan diri kamu gitu kurang lebihnya gitu. Jadi kayak sebenarnya BEM bukan tempat semenyeramkan itu. Menurut aku BEM itu tempat untuk kita belajar mengevaluasi diri kita sendiri gitu kurang Betul, lebih ya setuju. teman-teman. Oke, Gitu jadi sih. sebenarnya di sini aku udah bisa belajar juga ya Kak. Hmm, Aku juga ikut belajar karena tadi aku sebenarnya nggak terlalu begitu paham mengenai BEM, mm-mm. seluk beluknya, dan ternyata di sini aku jadi ngerti bahwa mungkin hal yang kita dapetin di BEM juga nantinya bisa kita praktekin pas kita udah kerja ya Kak. Betul bisa, pasti bisa. Betul, karena kayak dari sistem organisasinya itu kan juga Iya, bareng ya Kak. Jadi iya maksudnya mirip-mirip. kayak bersama-sama gitu ya. Iya betul. Oke, nah kalau ini sebenarnya pertanyaan pribadi dari aku aja sih Kak. Apa itu? Tapi ini nggak ofensif kan ya? Aku Enggak, takutnya enggak. kakaknya ofensif atau Tergantung gimana? ya. Mm-mm. Tergantung, cuma jawabnya Iya. santai aja ya. Oke, Oke, baik. kan Kita ini coba. masih on frame nih. Oke, Oke. boleh. Kalau dari Kak Andre sendiri,
setuju nggak sih atau agree nggak sih sama statement kalau BEM itu, duh gue malas deh ikut BEM, gak jauh-jauh dari politik, itu gimana tuh menanggapi? Gue nggak tahu ya, aku nggak tahu ya Kak kalau ini kesannya bakal offensive Oke, atau nggak, oke, tapi oke. kalau dari personal Kak Andre sendiri gimana nanggepinnya? Gini sih teman-teman, BEM ini kan mungkin sebagai perwakilan ya sebenarnya, karena dia menjadi muka kan, karena kalau untuk turun itu perwakilannya BEM lah gitu untuk lebih dalamnya lagi. Dan juga itu ada divisi tersendiri kayak yang tadi udah aku sampaikan, sospol atau sosial politik. Nah di situ jadi mereka yang mengurus nih, nanti mungkin teman-teman yang paham dengan isu itu tapi tidak ikut organisasi BEM ini tentunya juga bisa ikut. Jadi kayak nggak melulu sebenarnya BEM, kayak misalnya nih dari divisi lain kayak misalnya entah itu yang suka olahraga ataupun divisi yang mengurus SDM gitu. Nah, nanti mereka sebenarnya mau ikut tapi karena dia bukan sospol nggak bisa ikut. Enggak kayak gitu. Jadi ada sistem-sistemnya gitu loh. Jadi BEM ini sebagai perwakilannya aja gitu loh, biar lebih gampang mengenalnya nanti pas di eh, tempat aksinya gitu kurang Oh lebihnya, gitu. bukan kayak semuanya ngurus politik BEM nih. Enggak, isinya ada banyak gitu. Pasti isunya ada bagiannya yang mengurus gitu. Kurang lebih kan kayak di pekerjaan begitu, teman-teman. Oke, jadi mungkin cuma untuk menjadi representatif aja gitu kali Iya, ya. Oke, betul. jadi tapi sebenarnya semua tetap bisa ikut gitu. Bisa dong, join aja Oke. dulu. Baik, tapi kalau misalkan politik kayak ketua nih Kak, misalkan ada pemilihan ketua BEM Hmm, terus kayak lo pilih ini aja ya gitu. Itu ada nggak sih Kak sebenarnya di aduh. BEM? Itu ada sih, karena itu balik lagi bagaimana kita membranding diri. Nah, ini ada juga nih pelajarannya di ilmu komunikasi nih teman-teman nih. Ini Makanya masuk bagaimana, ikom. aduh, nawarin ya. Ya nggak apa-apa biar rame nih adik-adikku. Gratis. Oke. Jadi ada gimana caranya branding diri kita nih di semester 1 nih. Aku juga dulu waktu awal-awal juga sering nih menggunakan teknik ini branding diri, gimana biar teman-teman mengenal nih. Dan juga eh apa namanya tuh, aku tuh bisa gampang aksesnya. Jadi kalau misalnya sama orang lain jadi tinggal diajak, "Oh, ini Andreas nih," tinggal diajak gitu join, entah itu main ataupun ikut acara gitu. Jadi kayak branding ini sangat perlu, apalagi kalau ketua ya, itu mirip-mirip kayak lagi nyalonin ini presiden ya. Eh ya kayak gitu kurang lebihnya. Jadi pastinya butuh pendukung. Nah, balik lagi gimana caranya kita kita menjanjikan apa ya. Balik lagi nanti janjinya itu harus dilakukan loh, tentunya jangan diingkari gitu. Pasti dong Kak, kan namanya janji gak boleh diingkari. Iya, baiklah. Mm-mm. Oke, berarti kayak kita ngobrolnya udah lama ya nggak Kak? Nggak Lama kerasa. banget. Tapi kita udah 30 menit Kak. Wah, gila. Weh, oke, berarti sudah cukup sampai sini Wah, aja ya Kak. Ternyata banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dan juga mungkin banyak banget. teman-teman e-commerce ambil dari yang tadi sharing-sharing story dari Kak Iya. Andre begitu ya. Join. Jangan lupa join ya Kak. Sorry. Oke. Lah ini bukannya udah lagi ongoing nih, Oh Bem? iya, lagi ongoing. Saya lagi mencari kalian adik-adikku. Tuh Ya. kalian jangan nanti Karena ketemu. Kanaela nggak mau join. Oh nanti boleh. Oke, baik, Next ditunggu kali ya ya. segera. Iya, ditunggu ya, Oke, ditunggu. thank you so much Kak Andre Oke, sekali thank you loh lagi udah diundang ke sharingnya sini. bermanfaat banget Iya, dan aduh seru banget ya Kak. iya. Tapi tugas aman Lebih kuliah. Oh, tugas kuliah sangat aman kalau kamu bisa time management ya. Oh gitu, Hmm. time management Lihat saja atau muka saya. oke, jadi kita mungkin sampai sini dulu. Oke, Nanti kita makasih. akan next session mungkin kita bisa ketemu lagi ya Oke, Kak ngomongin baik, ditunggu organisasi. Baik, loh siap, nanti topik-topik boleh mungkin selanjutnya. ya diundang ketua BEM Oh, juga Kak. boleh, nanti aku saranin teman-teman aku banyak banget Boleh, sumpah. baik. Oke, teman-teman e-commerce gitu dulu ya segmen dari iCommunicate pada malam ini. Gimana? Udah kalian udah dapatkan benefit-benefit insight baru dan tentunya kita menemukan juga perspektif baru dari pemikiran Kak Andre sebagai wakil ketua BEM. Oke, jadi teman-teman segitu dulu di segmen iCommunicate. Sampai ketemu lagi. Bye bye.